Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Huda, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga kita yang hadir pada kesempatan di majelis ilmu yang barokah ini, Allah limpahkan sehat walafiat. Allah juga berkenan melimpahkan rizki yang banyak dan barokah. Dan kelak Allah mengizinkan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Saling mengingatkan di antara kita, hari ini kita tengah berada di hampir pertengahan bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum, 4 bulan yang haram. Nabi SAW menyebutkan minha arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 diantaranya bersifat nyambung. Dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan bulan Muharram di awal tahun nanti. Di tengah-tengah tahun, ma baina Jamada wa Sya'ban, antara bulan Jamada, Jumadil Akhir, dan antara bulan Sya'ban, ada satu lagi yang disebut Rajab Mudhar, bulan Rajab. Keempat-empatnya adalah Syahrul Haram, bulan haram yang punya keutamaan yang wajib kita kejar, sekaligus punya pantangan yang harus kita jauhi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surah At-Taubah ayat 36, penggalan dari firman Allah Azza wa Jalla, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berlaku dolim di 4 bulan tersebut. Ibnu Abbas menafsirkan, siapa yang beramal sholih, melaksanakan ketaatan, kebaikan di 4 bulan haram itu, yudha'af, Allah lipat gandakan hasanatahu, kebaikan-kebaikannya, pahalanya Allah lipat gandakan. Dan sebaliknya Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, setiap maksiat, keburukan yang kita kerjakan, Allah juga lipat gandakan dosanya untuk kita. Maka saling mengingatkan di antara kita, isilah bulan haram dengan segala macam ketaatan. Yang paling mudah kita gerakkan jasmani kita untuk duduk menghadiri majelis ilmu. Setiap detik, menit, hingga 45 menit ke depan, Allah akan catat kita dengan catatan kebaikan yang berlipat. Cuman duduk dan mendengarkan, ya. Syukur-syukur kita bisa ikut nyatet keterangan yang disampaikan para asatidz, itu lebih afdol. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tanpa berpanjang muqaddimah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang telah sampai di surah Al-Baqarah ayat 218. Ayat 218. Apa? Oh iya, 268 ya. Bukan 1, di tengah-tengahnya 6. 268 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu syaitan, ya'idu menjanjikan syaitan, kepada kalian, apa yang dijanjikan, al-faqra kefakiran atau kemiskinan, wa ya'muru dan ia memerintahkan, menganjurkan, kepada kalian, bil fahsya'i keburukan. Wallahu dan Allah, ya'idu menjanjikan ia, kepada kalian, apa yang Allah janjikan, maghfiratan ampunan, minhu dari Allah, wa fadlan dan Allah janjikan karunia yang lebih luas. Saking luasnya Allah menyebut zatnya, dirinya, wallahu dan Allah, wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Ayat ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah adalah tentang keutamaan infak yang Allah berikan kepada kita. Ia melipat gandakan pahala kebaikan kita sekaligus melipat gandakan rezeki kita. Dan faedah yang kedua, tentang adanya upaya syaitan menghalangi manusia agar tidak berinfak fisabilillah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, yang dimaksud ya'idukum, syaitan menjanjikan kepada kalian, ay yukhawwifukum al-faqra, ia menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Orang yang berinfak akan terus dihembuskan perasaan takut akan kemiskinan, akan kefakiran. Litamassaku ma biaidikum, supaya mereka tetap menahan harta mereka di tangan mereka masing-masing, supaya mereka juga menahan hartanya tetap di rekening masing-masing. Fala tanfiquhu fi mardatillah, jangan kau gunakan untuk infak fisabilillah. Dengan cara apa? Lagi-lagi khosyatal imlaki, ia mengelabuhi manusia, kalian akan jatuh miskin. Ini terus Pak dihembuskan oleh syaitan dalam setiap qalbu manusia, biar jadi orang yang pelit, biar jadi orang yang bakhil. Intinya itu, ditakut-takuti dengan kemiskinan. Tidak hanya menakuti kita dengan kemiskinan, wa ya'murukum bil 'asi, ia juga menyuruh kalian, menganjurkan kepada kalian dengan kemaksiatan, wal ma'azim dan dosa-dosa yang besar. Ismun itu artinya dosa, tapi yang cenderung besar dan berdampak buruk untuk diri kita dan lingkungan kita. Itu ismun Pak. Dosa itu kalau dalam bahasa Quran macamnya ada banyak. Ada yang disebut dengan ismun, ada juga yang disebut dengan khoti'ah, ya, ada juga yang lain. Nah, salah satu yang dianjurkan syaitan al-ma'sam, maksiat yang cenderung besar dosanya dan punya dampak buruk bagi kita. Makanya ketika Allah menjelaskan masalah khamr, Allah gunakan lafaz apa? Dalam surah Al-Baqarah 219 itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Dalam khamr itu terdapat dosa yang besar. Karena memang khamr minal kabair, dosa besar, dampaknya apa?
merusak bagi diri kita, berpotensi merusak kepada yang lain. Berapa banyak Pak orang yang setelah menenggak khamar akalnya hilang, terjadi tawuran, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sampai Rasulullah SAW menyebut khamar itu ummul khaba'is, induk dari segala macam keburukan. Nah, ini digunakan bentuk ismun. Wal maharim, dan segala macam yang haram. Wa mukhalafatil akhlaqi, dan syaitan menyuruh kalian dengan hal-hal yang bertentangan dengan akhlak, bertentangan dengan nilai etika dan moral. Apa sih Bang makna dari syaitan itu? Sering kita dengar ya, syaitan itu. Syaitan dari akar kata syatona. Syatona artinya ba'uda, jauh. Maka semua yang menjauhkan dari ketaatan, dia disebut dengan syaitan. Bisa juga syaitan, syatona itu bermakna membangkang. Semua yang membangkang dari perintah Allah maka disebut dengan syaitan. Lebih jauh Ibnu Katsir dan juga gurunya Ibnu Taimiyah memberikan pandangan ada kalanya syaitan itu adalah sifat yang melekat pada makhluk, ada kalanya syaitan itu memang berwujud makhluk itu sendiri, sifat dan makhluk. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Musuhnya syayatinul insi wal jinni, dalam bentuk syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Ya, jadi syaitan bisa berwujud manusia, bisa berwujud jin. Yang jelas, kedua makhluk ini selama dia mengajak kepada keburukan, kemudian mengajak kepada fahsya'i wal munkar, dia pun disebut syaitan. Tidak hanya itu, mereka yang membangkang dari perintah Allah, mukhalif an amrillah, dia pun disebut dengan syaitan. Seperti nenek moyang mereka, iblis, yang dulunya adalah hamba yang taat, hamba yang punya gelar mulia di kalangan para malaikat. Setelah Allah menciptakan Adam, Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, syaitan membangkang Bapak Ibu. Ketika Allah perintahkan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, ta'ziman wa tasyrifan lahu, untuk menghormati, memuliakan ciptaan Allah Adam ini, ya, maka fasajadu illa iblis, semua yang ada saat itu bersujud illa kecuali iblis saja. Aba wastakbar, dia membangkang sekaligus menyombongkan diri. Fakana minal kafirin, ia pun tergolong kaum yang kafir. Bentuk pembangkangannya Bapak, ketika ditanya, kenapa engkau enggan menuruti perintahku, dia pun berkilah, wahai Allah Rabbu, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar,
kau ciptakan aku dari api, sementara ia khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam dari tanah. Tanah itu sudahlah gelap, tempatnya di bawah, kadang diludahi, mohon maaf, kadang dikencingi, gitu. Sementara saya itu api, punya sifat menyala, menghangatkan, dan juga menerangi. Dia lupa, Bapak Ibu. Api juga bisa untuk membakar. Api juga bisa untuk menyakiti. Jadi penolakan terhadap amrillah, perintah Allah, dia pun bersifat syaitan. Dua, ya, mengajak kepada sesuatu yang buruk. Yang kedua, orang yang membangkang dari perintah Allah. Bapak Ibu sekalian, Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini juga membawakan riwayat masih tentang syaitan. Keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, inna lisyaitani lalammatin. Syaitan itu punya bisikan dalam kalbu manusia. Syaitan punya dorongan terhadap manusia. Tidak hanya syaitan, walil malaki lammah, malaikat juga diutus Allah untuk membisikkan bisikan dalam diri kita masing-masing. Kita ini, Pak, didampingi oleh jin. Kita juga didampingi oleh malaikat. Jin yang buruk ini anak buah iblis. Ketika Allah mengizinkan dia hidup sampai hari kiamat, dia bersumpah akan mencari pengikut sebanyak-banyaknya, akan menyesatkan anak Adam sebanyak-banyaknya. Nah, yang diutus adalah dari kalangan jin yang kafir, yang mendampingi kita nanti sampai kita meninggal dunia. Bahkan sebelum nyawa kita diambil, dia tak henti-hentinya, Pak, menyuruh kita untuk kufur. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga didampingi oleh jin itu, Pak? Beliau mengatakan, iya. Ditanya sahabat, apa jenengan juga termasuk, wahai Rasul? Aku pun sama. Bedanya Allah menundukkan jin itu, qarin itu, menjadi muslim, sehingga yang dia bisikkan ke saya adalah bisikan yang baik-baik saja. Lek kita tidak, kita tetap didampingi jin yang jahat itu, tapi Allah Maha Baik. Allah juga mengirimkan malaikat untuk membisiki bisikan yang baik. Di dalam sabda selanjutnya, Nabi menegaskan, fa'amma lammatus syaitani fa'i'atun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Adapun dorongan atau bisikan syaitan itu, yaitu bisikan keburukan, ngajak kepada yang jelek-jelek, sekaligus untuk mendustakan perkara yang hak, perkara yang benar kemudian didustakan. Itu bisikan syaitan. Wa amma lammatu malaki, adapun bisikan malaikat, fa'i'atun bil khairi wa tasdiqun bil haq, dorongan untuk berlaku yang baik-baik sekaligus untuk membenarkan sesuatu yang hak. Mungkin jenengan pernah merasakan, Bapak Ibu, di satu sisi kita tertarik dengan sesuatu yang buruk,
Di sisi lain kita masih takut. Perang batin, Pak. Ketika di pasar berpeluang untuk curang, pas bakulnya nggak lihat gitu, ada bisikan yang kalau saya ngambil 2 kayaknya nggak ketahuan ini. Ada keinginan itu. Itulah bisikan dari syaitan. Di sisi yang lain kita punya rasa takut. Nanti sampai ketahuan aku di masa orang gimana? Itulah bisikan malaikat. Tergantung kita, Pak. Milih yang pertama atau yang kedua. Jika memilih yang pertama, kita sudah termakan oleh bujuk rayu syaitan. Dan jika kita milih yang kedua, kita sudah diselamatkan oleh Allah melalui bisikan malaikat. Maka Nabi SAW menyebutkan, faman wajada dzalika, siapa yang merasakan bisikan baik itu, falya'lam annahu minallah, itu datangnya dari Allah. Bisikan supaya ayo ke masjid, semangat ghirah kita menuju masjid, Allah kirimkan malaikat untuk itu. Ya, maka saat engkau mendapat bisikan itu, Allah perintahkan falyahmadillah, segera pujilah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, wujud syukur Bapak Ibu. Dan sebaliknya, waman wajadal ukhra, kalau engkau mendapati bisikan yang lain yang buruk, falyata'awad minasyaitan, hendaklah engkau segera untuk berlindung kepada syaitan, dengan kita membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Pak. Jadi syaitan tidak akan pernah berhenti membujuk manusia agar jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah masing-masing dari kita itu memperbanyak ta'awudnya setiap hari agar dijauhkan dari godaan syaitan. Bukan berarti Pak, kita yang sudah ta'awud banyak terus terbebas dengan sebebas-bebasnya. Tidak, hanya mempersulit langkah syaitan itu untuk menjerumuskan kita. Ya, tetap kita perbanyak membaca ta'awud supaya jalan-jalan maksiat itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan berhenti mengajak kita kepada keburukan. Salah satu keburukan yang dihembuskan oleh syaitan dalam ayat ini, apa itu? Ya'idukumul faqra, akan menakuti kalian dengan kemiskinan saat engkau bersedekah fisabilillah. Dia akan membisikkan, kamu sudah kerja siang malam, ketika hartamu mencapai nisab, kok disuruh mengeluarkan 2,5%? Banyak loh 2,5 itu. 100 juta sudah capai nisab. Kemudian yang dikeluarkan 2.500.000. Banyak loh itu. Bisa engkau gunakan untuk bayar listrik 2 bulan mungkin lebih, gitu. Lebih banget gitu. Eman 2,5% yang engkau gunakan kok diberikan kepada orang lain. Kerja mulu siang malam, bisikan syaitan Bapak Ibu. Anda yang seorang petani, gitu, ketika sudah mencapai nisab panennya, berapa Pak kemarin? Apa? 5 wasak. Laisa duna khamsati ausukin shadaqah.
tidak ada zakat bagi harta panen yang belum mencapai 5 wasak. 1 wasak kira-kira 150, maka 5 wasak 750 kilogram kira-kira. Maka yang diwajibkan oleh Allah adalah mengeluarkan 5% atau 10%-nya. Kalau diairi dengan pengairan yang gratis, hujankah, air dari sumber yang gratis, maka zakatnya berapa? 10. Kalau kita yang modali, air harusnya sanyo sendiri atau beli air sendiri, maka cukup zakatnya 5% saja. Dia akan bisikan, Pak, nah iya, siang dan malam kamu ngeragati, merawat ini tanah, daun, tandur, kemudian mupuk, biayanya berapa bro? Belum lagi lek kena hama, susah payah menghilangkan itu hama. Begitu panen, kamu disuruh 5%, nggak sumbut sama usahamu gitu. Inilah yang terus dibisikkan oleh syaitan. Tidak hanya dari kalangan jin, Bapak Ibu, termasuk dari kalangan manusia, terkadang ada yang mempersulit. Entah itu keluarga kita ataukah orang lain. Baik yang secara langsung ataukah yang melalui jejaring media sosial. Jadi ngajaknya nggak langsung, Pak. Ya lek ngajak langsung ya, ngajak ayo gak usah ngaji, sudah jarang yang gitu. Sekarang melalui media sosial ya, para influencer itu, para pegiat sosial yang banyak sekali pengikutnya di media sosial, memposting tayangan-tayangan yang di situ ada unsur fahisyah, memamerkan brand mode baju, tapi yang tidak menutup aurat. Sejatinya Pak, endorsement itu, kalau endorsement yang keliru, ajakan kepada para followersnya secara tidak langsung. Makanan juga begitu, minuman juga begitu. Saat di-endorse, padahal itu barang yang haram, sejatinya dia sudah mengajak pengikutnya untuk mengkonsumsi hal yang serupa. Masya Allah, Pak, banyak sekarang ini yang terang-terangan mengkampanyekan, mempromosikan, bahkan homer sekalipun di media sosial itu. Sudah nggak malu dan tidak ada banned ya dari pihak perusahaan media sosial itu. Lek dulu kan masih ada penyaring konten-konten yang berbau minuman keras, yang berbau porno aksi, itu di banned. Sekarang nampaknya sudah berubah. Media sosial kita sudah tidak aman. Maka tugas kita kaum muda, Bapak Ibu yang punya media sosial, perangi dengan mengupload tayangan-tayangan yang baik, mengupload pesan-pesan yang baik. Ini peran kita, Pak, di tengah arus media sosial yang ini ya'murukum bil fahsya, mengajak kepada yang buruk. Tugas kita masing-masing sama. Mereka punya medsos, kita pun punya medsos. Postingan mereka tentang fahsya, kita harus sebaliknya tentang yang baik, yang baik-baik. Maka pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya mengeluarkan satu fikih, ya, satu produk fikih. Tentang apa itu? Fiqhul i'lam, fikih informasi untuk warganya dan secara umum untuk kaum muslimin.
ada aturan main, tidak memposting hal-hal yang berbau negatif, menghindarkan diri dari postingan hate speech, ujaran kebencian, ujaran yang mengandungi rasis berkenaan dengan penghinaan agama, suku, budaya, dan bahasa. Ini usaha dari ormas-ormas Islam, kaum muslimin, agar menghindarkan dari pengaruh syaitan ya'murukum bil fahsya, yang selalu menyuruh kalian untuk berlaku yang buruk. Nah ini ya, jadi tugas kita masing-masing. Maka saya bersyukur ketika banyak konten kreator muslim, anak-anak muda yang membuat video-video 1 menit gitu, tayangan-tayangan dakwah yang baik. Ada seorang tokoh di cabang atau ranting Kalibogor itu, Pak Hermawan itu, nelpon saya hampir setengah jam. Beliau bilang, Ustadz, sekarang ini Ustadz, video 1 menit bisa mengalahkan video yang berjam-jam, kajian yang 1 jam 2 jam, 7 kali pertemuan bahkan bisa terhapus dengan konten 1 menit. Anak-anak muda Pak, kita yang ngaji tafsir ya, mulai ayat 1 sampai hari ini gitu, itu akan kalah dengan tayangan 1 menit kemudian dibentuk semenarik mungkin, membuat orang melupakan yang 200 ini Pak. Itu kata beliau ya. Jadi harapannya Pak, ayo kita kumpulkan anak-anak muda yang punya followers banyak gitu, kemudian kita edukasi agar membuat konten yang positif. Dan baru kemarin siang ya, ada acara dialog lintas agama di BWM. Saya dan Pak Rosidi itu sekjennya, dulu ketua atau bendahara pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, itu ngomong Pak, gimana kalau kita kumpulkan influencer kita di satu forum, terus kita gagas gerakan ini. Oh bagus, kita dukung gitu. Dan ke depan ya, kami mohon didoakan agar bisa lancar ya melaksanakan program ini Pak. Demi membombardir media sosial kita dengan hal-hal yang baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau syaitan menjanjikan kepada kita kemiskinan, menakut-nakuti dengan kefakiran, Allah sebaliknya, Allah menjamin dengan kalian berinfak, ya'idukum maghfirah minhu, ia menjanjikan kalian ampunan darinya. Apa hubungannya Pak? Yang satu kemiskinan, yang satu ampunan gitu. Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan, yang dimaksud dengan kalian berinfak fisabilillah, keutamaannya Allah menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amal solih kita masing-masing sejatinya mampu menghapus dosa dan kesalahan kita, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, kalian ikuti amal yang buruk kalian dengan amal yang baik. Kenapa? Sebab amal baik itu tamhuha, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Tapi dosa kecil ya. Kalau dosa yang besar terhapus dengan cara apa? Bertaubat.
Lek taubat ada syarat-syaratnya, ya. Kalau dosa yang kecil, setiap amal solih yang kita berbuat bisa menghapus dosa kecil yang telah lalu, Bapak Ibu. Dan salah satu amal solih itu adalah dengan infak, dengan sedekah fisabilillah. Jadi ampunan Allah akan diberikan kepada kita. Tidak hanya berwujud ampunan, infak yang kita jalankan fisabilillah wa fadlan, Allah juga berikan karunia yang lebih baik. Dan ini Pak adalah dalil bahwasanya sedekah itu, infak fisabilillah itu tidak membuat kita miskin, namun membuat kita cukup, merasa cukup. Orang yang hatinya dipenuhi rasa cukup, namanya qanaah, dia akan terhindar dari penyakit hati yang disebut dengan bakhil, yang disebut dengan kikir. Orang yang qalbunya sudah penuh rasa cukup, qanaah, akan terhindar dari sifat bakhil, medit, kikir, karena merasa cukup Pak. Dan akan terhindar dari penyakit kemaruh. Apa kemaruh itu? Serakah. Kita lihat Pak, orang-orang yang secara materi banyak, kaya, ya, ngapunten, para koruptor itu dilihat gajinya besar, kemudian tunjangannya besar, akomodasi dikasih, kendaraan, rumah dinas, baju dinas, semua dapat, ratusan juta gitu. Begitu ada proyek yang menarik gitu kan, kemudian ia mengakali apa yang disebut dengan korupsi itu. Pertanyaannya itu, kenapa pendapatannya sudah banyak, akomodasi pun ada, kok masih korupsi? Karena hatinya dipenuhi rasa yang tamak, ingin terus dapat yang lebih banyak. Padahal Bapak Ibu, sebanyak apapun harta di dunia ini, Nabi memberikan gambaran, kalau manusia mendapatkan satu kirot, satu bukit emas, dia akan mencari bukit emas yang kedua. Gak akan cukup Pak, sampai kapanpun, ya. Seperti orang yang minum air laut, tidak akan menghilangkan rasa dahaganya, namun semakin menambah rasa dahaga. Itu kalau kena tamak Bapak Ibu. Dengan kita infak sedekah karena Allah, Allah hindarkan dari penyakit tamak ini. Yang ada hanyalah qanaah, terima ing pandum, kalau orang Jawa bilang, merasa cukup dengan yang Allah berikan. Inilah yang menghindarkan dari sifat tamak, ya. Jadi mulai saat ini kita tanamkan sifat agar mau berinfak fisabilillah, agar jangan ditakut-takuti oleh syaitan yang membuat kita miskin. Tidak, sedekah, infak fisabilillah justru membuat kita cukup. Allah yang menjamin. Selain maghfirah wa fadlan, Allah juga berikan karunia yang lebih luas. Sehat badannya, jasmaninya kuat, anak-anaknya sholih, istrinya juga sholihah, kehidupannya pun normal. Ada satu kisah sekitar tahun 2013 ke atasnya, seorang pengayuh becak. Hujan ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Jadi
hujan yang tidak membawa dampak negatif, hujan yang tidak membawa penyakit, tapi nafi', yang bermanfaat untuk kita. Apa manfaatnya? Tidur semakin nyenyak, tapi jangan sekarang. Yang makannya biasanya tidak enak itu pas hujan makan semakin lahap, itu hujan yang nafi. Dan kita selain disunnahkan membaca doa tadi, kita juga bisa berpikir Allahumma hawalaina wala alaina, agar hujan ini tidak terpusat di wilayah Sambi Kerep saja, tapi menyebar ke wilayah yang lain. Kalau berpusat di Sambi Kerep saja, debit air akan naik, akan berdampak banjir. Jadi Allahumma hawalaina wala alaina. Dan supaya Allah berikan kita keselamatan saat kita perjalanan kembali, bacalah zikir yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Ini Pak, zikir yang masyru', yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang baca di pagi hari, kata beliau menggaransi hingga sore harinya Allah limpahkan keselamatan untuknya. Dan siapa yang baca di sore harinya sampai paginya, Allah juga akan jamin keselamatannya. Monggo bisa diamalkan. Dan dua doa yang terakhir, zikir yang terakhir ya, setiap santri-santri kami pulang pasti baca itu dulu. Ya, pasti baca itu. Ini doa sejak zaman abah saya dulu sampai sekarang Pak. Itu masih kita amalkan ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Silakan dicatat, bisa diamalkan. Sebagai motivasi sambil nunggu hujannya reda, sekitar tahun 2012 ke atas ada kisah pengayuh becak Bapak Ibu yang diwawancara di salah satu talk show ya, di salah satu televisi swasta. Pengayuh becak ini pendapatannya tidak lebih dari 50.000 satu hari di saat itu Pak. Dia berkisah punya 2 orang anak, 1 orang istri. Anak yang pertama mulai dari dia SD sampai dia kuliah Pak, berhasil beliau sekolahkan. Yang masih SMA juga begitu, berhasil beliau sekolahkan sampai usia SMA itu. Ditanyalah dia Pak, bagaimana cara jenengan mencukupi keluarga? Istri hidup, 2 anak juga hidup gitu. Beliau ngomong, saya ini setiap hari Jumat berupaya bersedekah dengan mengayuh becak gratis. Karena bisanya itu mengayuh becak, siapapun yang naik beliau gratiskan Bapak Ibu. Masya Allah, disinilah keajaibannya Pak. Allah tunjukkan fadlan, keutamaan darinya. Apa yang Allah buat? Istrinya dibuat sholihah oleh Allah. Belanja yang butuh, bukan menjadi istri yang hedon, istri yang konsumtif, tidak. Walaupun pendapatannya 50.000 sehari, cukup buat makan minum, cukup buat hidup. Anak yang dihidupi dari rezeki yang halal,
Dan sebab sodakoh si bapak ini, anaknya mulai dari SD sampai S2, dan S2-nya di Birmingham sana Pak. Di mana Birmingham itu? Di UK, United Kingdom. S2 di Inggris, yang mata uangnya mahal, pound sterling itu. Kok bisa? Ternyata beasiswa. Anak yang nomor 2 mulai dari SD sampai dengan SMA juga sama, dan dibuat solih oleh Allah di saat anak seusianya Pak mintanya sepeda motor RX King gitu, mintanya mobil, ya tidak, sepedahan cukup ya, yang penting bisa untuk transportasi. Masya Allah, inilah yang dimaksud fadlan, karunia Allah yang luas. Di saat yang lain ya mengeluhkan serba kurang, di sisi yang lain dengan pendapatan yang minim, ternyata Allah cukupkan rezekinya dengan cara yang lain Pak. Keluarganya dibuat sehat, anak istrinya dibuat solih dan solihah, cerdas. Jadi berfokuslah pada rizki, tidak berfokus pada gaji. Boleh jadi gaji kita itu minim, tapi rizki kita luas. Syukur-syukur. Gaji kita banyak, rizki kita juga luas. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas keutamaan di Ashrul Awail min Dzulhijjah, 10 awal di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Setelah itu baru kita bahas sunnah-sunnah di hari Idul Adha, insya Allah ya. Sampai di sini barangkali ada hal-hal yang muskil yang perlu ditanyakan. Saya buka sesi dialog. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Ini Bapak. 267. Kenapa Pak? Apa makna infak terbaik? Karena dimensikan ya bagi infak maupun menerima. Apa makna infak yang terbaik? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ya. Infakkan segala sesuatu yang baik dari usaha kalian. Setiap pekerjaan manusia Bapak Ibu, terkadang ada yang bekerja yang haram. Ada juga pekerjaan itu yang sifatnya halal. Allah menolak sedekah dari rizki yang didapat dari cara haram ini. Dan Allah baru menerima infak sedekah itu min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kalian yang baik. Habis korupsi, kemudian hasil korupsinya dia gunakan memberangkatkan umroh, pembantunya, keluarganya. Umroh yang semacam ini Pak, sedekah dia tidaklah diterima oleh Allah, justru dosa. Hasil dari ngentit nyolongnya, kemudian ia sedekahkan ke panti asuhan, ke orang miskin, la yaqbalullah, tidak akan diterima oleh Allah. Maka maksud dari ayat anfiqu min thayyibat ma kasabtum adalah menginfakkan dari hasil usaha kalian yang baik. Kurban ngoten Pak, sama. Usaha kita yang baik, harta yang baik itu kita gunakan kurban, barulah diterima oleh Allah. Sebaliknya,
yang buruk-buruk tidak akan diterima oleh Allah walaupun itu banyak. Ya, ini makna yang pertama. Adapun yang kedua, makna dari anfiku min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah apa yang baik-baik dari hasil usaha kalian. Kita memberikan sesuatu itu haruslah yang standar minimal ya, dan yang terbaik maksimal. Contoh, Bapak menginfakkan baju dalam bentuk pakaian ya, sudah 5 tahun dipakai Pak, warnanya sudah hilang mula, bolong di bagian atas, baru dikasihkan. Sedekah yang tidak diterima oleh Allah. Kita makan, mensedekahkan makanan, kalau belum 3 hari di kulkas sampai santannya menggumpal, baru disedekahkan. Itu juga sedekah yang tidak diterima oleh Allah. Niatnya keliru. Kalau memang engkau ingin berinfak bersedekah, anfiku min thayyibati ma kasabtum. Sedekahkan, infakkan apa yang baik-baik. Lek ngasih baju, kasihlah baju yang standar, yang baik, minimal masih layak digunakan. Kalau ngasih makanan, setidaknya yang Anda makan layak, itulah yang kalian infakkan. Sampai Allah menegaskan, wala tayammamu khabisa minhu, engkau jangan infakkan yang buruk-buruk. Ditamsilkan oleh Allah, walastum biakhidaihi, kamu saja nggak mau kok ngambil yang buruk itu. Kita saja nggak mau pakai baju yang murah, yang bolong-bolong, kok bisa-bisanya kalian berikan kepada orang lain. Kita saja nggak mau makan sayur asem yang sudah ngeteng di kulkas 4 hari, kok bisa-bisanya itu kau berikan kepada orang lain. Jadi maknanya dua Pak ya. Dalam ayat itu maknanya 2, seperti yang sudah kita sampaikan berikut tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sambung? Iya Pak. Iya. Apa? Itu yang dikasihkan kepada orang tadi, setiap sapi itu diusahakan dari sapi, misalkan sapi itu tujuan namanya disebutkan dari sendiri, orang yang tujuan itu belum tentu dari sapi yang itu sudah terusnya. Ini kan dapat dari sapi. Alhamdulillah. Ini. Dari sapi itu dilakukan yang bersatu dilakukan dari sapi yang Iya. Ya baik. Memang ketika orang yang berkurban menyembelih kurbannya, itu sunnahnya makan dari hasil kurbannya. Di era saat ini kita yang kurban patungan, maka hasil dari kurban patungan itu Pak yang disunnahkan untuk kita ikut mengkonsumsinya. Maka saya pribadi mengatakan betul, jika ada nama yang ditulis itu, ini sapi kurban patungan 7 orang Pak Fulan, alamatnya sekian, alamatnya ini, dianjurkan memang bagi yang berkurban untuk makan hasil kurbannya. Jadi dengan adanya usulan itu sejatinya demi untuk mengamalkan sunnah ini. Dan saya tanya, apakah ada kesulitan
dari lajnah atau panitia untuk membagikan buatan ya. Kalau panitianya banyak, terus kemudian bisa untuk menghandle. Jadi habis satu sapi selesai, dipisah, dikasih nama, Pak. Ini jatah Bapak Fulan, gitu. Sapi yang kedua juga gitu, atas nama siapa, kemudian setelah disembelih, dagingnya pun dibagikan kepada shahibul kurbannya. Ini sunnahnya, ya. Ngoten, Pak. Nggih, nggih. Andai kata, terjadi kesulitan karena sapinya banyak, hewan kurbannya banyak. Kemudian panitia tidak mampu menghandle, maksudnya satu sapi ini untuk orang ini, bingung gitu Pak. Wong saya di Raden Patah itu juga pernah mendata gitu, bingungnya Masya Allah. Habis beleh ikut mencari daging, kakak saya yang data, saya diminta untuk melanjutkan. Bingung katanya. Andai ya pengkurban, shahibul kurban atau mudhahinya diberikan dari daging yang maksudnya yang random gitu. Ini juga sudah memenuhi kriteria, dia pun ikut makan dari hasil kurbannya. Karena kondisinya Pak, ya kondisinya. Jika memang panitia punya kemampuan, ya untuk memisahkan tadi itu, alhamdulillah, insya Allah lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya akan kita bahas ya masa Idul Kurban, masalah kurban. Sampun Pak. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.